Oke guys, kembali lagi dengan saya Fombat 82. Kali ini saya akan membagikan beberapa pengetahuan berita yang cukup baik, yaitu mengenai wisata alam Pegunungan Lawrence yang ada di Papua yang menjadi sorotan UNESCO atau Badan Pelestarian Alam di Dunia oleh PBB. Oke, mari bersama kita saksikan. Pegunungan bersalju di Papua merupakan bagian Taman Nasional Lawrence yang telah diakui oleh UNESCO. Begini sejarah Taman Nasional Lawrence yang kamu belum tahu. Nama Taman Nasional Lawrence ini berasal dari orang Belanda bernama H.A. Lawrence. Pada masa kolonial Belanda, demi kebanggaan nasionalismenya, Belanda bertekad bahwa wilayah pegunungan bersalju di daerah tropis Papua haruslah ditaklukkan pertama kali oleh orang Belanda dan bukan oleh orang Eropa lainnya. Maka ekspedisi pertama ke pedalaman ini terjadi pada tahun 1907 dan dipimpin oleh H.A. Lawrence. Misi ini didampingi oleh satu detasemen militer yang sangat tangguh dengan tujuan untuk melindungi para anggota tim dari kemungkinan adanya serangan dari orang Papua. Tim ini memulai penjelajahan mereka dari pesisir tenggara. Setelah itu mereka menyusuri hulu sungai North atau sungai utara dengan perahu yang di kemudian hari dikenal sebagai Sungai Lawrence. Selanjutnya mereka meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki melintasi kawasan hutan hujan tropis. Meski tim ekspedisi ini berhasil masuk agak jauh ke pedalaman, mereka akhirnya memutuskan untuk menghentikan perjalanan dikarenakan adanya serangan penyakit beri-beri sebagai akibat dari kekurangan vitamin. Selain itu, mereka juga kehabisan stok bahan makanan dan air. Ekspedisi ini dianggap gagal karena tidak berhasil mencapai pegunungan bersalju yang menjadi target utama mereka. Walau gagal di satu sisi, tim ini dianggap berhasil dalam beberapa hal. Hal pertama adalah mereka berhasil membuat identifikasi ilmiah atas berbagai tumbuhan dan hewan di daerah pedalaman yang mereka masuki. Mereka juga berhasil memetakan area yang lumayan luas tersebut. Selain itu, mereka juga berhasil menegakkan fakta bahwa orang Papua yang tinggal di pedalaman berbeda dari orang Papua yang tinggal di daerah pesisir. Pada tahun 1909, Lawrence kembali mengadakan ekspedisi untuk menuju puncak bersalju. Dalam perjalanannya, tim ekspedisi ini mengikuti rute yang sama seperti rute yang ditempuh oleh tim ekspedisi sebelumnya. Hubungan dengan penduduk lokal, yaitu suku Dunga dan suku Dani, sangat baik. Orang-orang asli Papua ini bahkan menyembelih 2 ekor babi untuk disantap oleh anggota tim Lawrence. Dalam ekspedisi ini, para anggota tim berhasil mengumpulkan spesimen tumbuhan dan hewan dataran tinggi. Mereka akhirnya berhasil mencapai gunung bersalju. Walau tak sampai di puncaknya, gunung bersalju ini kemudian diberi nama dengan nama Ratu Belanda, Wilhelmina. Demikian, mereka telah memenuhi target utama, yaitu menginjak gunung bersalju di daerah tropis Papua. Dalam hal ini, Belanda telah mengalahkan negara Eropa lainnya, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Belanda saat itu. Taman Nasional Lawrence juga sedang disoroti UNESCO seperti Taman Nasional Komodo. UNESCO mempertanyakan proyek Trans Papua. Taman Nasional Lawrence atau TNL merupakan taman nasional yang berada paling timur Indonesia. Berada di Papua, taman nasional ini memiliki luas 2,3 juta hektar. Taman Nasional Lawrence memiliki keistimewaan dengan bentang alam yang komplit, mulai dari pesisir pantai sampai bagian puncak gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Puncak Kartens. Bahkan TNL punya salju abadi. Salju abadi tersebut berlokasi di Pegunungan Tengah yang merupakan rangkaian Pegunungan Jayawijaya. Puncak-puncak yang memiliki salju abadi itu adalah Puncak Sumantri, Puncak Jaya, Puncak Kartens Timur dengan ketinggian di atas 4.000. Nah, Taman Nasional Lawrence dengan keistimewaannya itu sedang digugat oleh UNESCO.
Badan Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sama seperti Taman Nasional Komodo, TNR juga sangat penting dan masuk dalam situs warisan dunia atau UNESCO dalam bahaya. Ya, UNESCO melalui konferensi Komite Warisan Dunia mengeluarkan rekomendasi yang berisi permintaan untuk menghentikan sementara proyek infrastruktur di TN Komodo. Selain itu, UNESCO juga meminta Indonesia menyetop pembangunan di Taman Nasional Lorence. Begini duduk perkaranya. Taman Nasional Lorence memiliki tanaman spesial bernama Nothofagus. Selama beberapa tahun terakhir, populasi Nothofagus dilaporkan berkurang karena adanya diabetes atau kematian dikarenakan lingkungan yang rusak atau penyakit. UNESCO pun segera meminta penjelasan Indonesia tentang sejumlah proyek yang dilakukan di area Taman Nasional Lorence. Proyek yang paling disoroti adalah pembangunan jalan Trans Papua. Dari 190 km jalan Trans Papua, 1,9%-nya melintasi zona khusus yang telah terintegrasi. Area di sepanjang jalan Trans Papua termasuk bagian Wamena, Habema, Kenyam telah masuk dalam zona rehabilitasi sebanyak 0,5%, tulis UNESCO dalam situs resminya. Adanya pelanggaran ini jelas merusak dan mempengaruhi ekosistem yang ada di area lindung Taman Nasional Lorence. UNESCO dengan tegas meminta Indonesia untuk memberikan detail dari proyek tersebut. UNESCO juga meminta maaf karena belum adanya peninjauan ulang terkait dengan keamanan yang ada di Papua. Tapi bukan berarti Taman Nasional Lorence terabaikan dan luput dari perhatian UNESCO, apalagi Taman Nasional Lorence telah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1999. Demikian bersama saya, Fombat Hormat.